Air, kita lihat tiap hari ya kan? Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikirin soal air? Nah, kali ini kita bakal ikutan perjalanan air yang luar biasa. Dari aliran sungai kecil sampai ke samudera yang luas. Dan kita coba temukan makna tersembunyi di dalamnya. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan simpel ini. Gimana kalau air, zat yang paling umum di planet kita ini, ternyata jauh lebih kompleks dan lebih bermakna dari yang selama ini kita kira? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Ribuan tahun yang lalu, sebuah kitab suci bilang sesuatu yang luar biasa. Dan dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Wow, ini jadi titik awal kita, sebuah gagasan kalau air itu bukan cuma penopang kehidupan, tapi sumber dari kehidupan itu sendiri. Perjalanan kita dimulai dari sini, di sungai. Coba bayangin deh, sungai itu kayak pembuluh darahnya planet kita, yang mompa kehidupan dari puncak-puncak gunung yang sunyi sampai ke lautan yang ramai. Kalau dari kacamata sains, sungai itu simple tapi jenius banget. Cuma sistem aliran air tawar yang gerak terus-menerus jadi urat nadi buat semua ekosistem di darat. Tapi pertanyaannya, apa cuma itu aja? Dan manfaatnya, wah luar biasa banyak. Sungai itu yang ngasih minum sawah-sawah kita, yang jadi jalan raya buat perahu-perahu, dan tentunya sumber air minum kita. Bisa dibilang peradaban-peradaban besar itu lahir dan besar di pinggir sungai. Nah, tapi ada satu lagi perspektif yang lebih dalam. Menurut sebuah tradisi, sungai-sungai besar di bumi kayak Nil dan Efrat itu disebut berasal dari surga. Ini langsung mengubah cara kita mandang sungai kan? Bukan lagi cuma sumber daya alam, tapi jadi semacam amanah suci yang harus kita jaga. Waktu aliran sungai melambat dan ngumpul di satu tempat, terbentuklah danau. Disinilah air seolah-olah istirahat sejenak, dan dalam ketenangannya itu, ada pelajaran soal hikmah dan rezeki. Danau itu bisa lahir dari dua kekuatan besar. Pertama, kekuatan alam yang dahsyat, kayak letusan gunung berapi yang akhirnya jadi Danau Toba. Kedua, kekuatan akal manusia yang membangun waduk-waduk raksasa buat listrik dan nyimpen air. Kalau kita lihat dari sisi spiritual, air hujan yang ngisi danau-danau ini, itu dilihat sebagai anugerah langsung dari langit. Jadi pengingat, kalau rezeki kita tuh pada akhirnya datangnya dari sumber yang jauh lebih tinggi. Dan di sini kita nemuin metafora yang keren banget. Coba deh lihat permukaan danau yang tenang itu. Ketenangan yang kayak gitu, yang dalam Islam disebut tuma'ininah, itu yang bisa kita rasain di dalam jiwa kita kalau kita punya iman. Oke, dari sungai ke danau dan akhirnya semua air ngumpul di tujuan akhirnya, lautan, yang luas, kuat, dan penuh misteri. Kadang susah ya ngebayangin seluas apa sih lautan itu. Nah, angka ini bisa bantu, 70%. Yup, sebagian besar planet kita ini sebenarnya adalah dunia air. Di dalam lautan yang super luas itu, tersimpan anugerah yang gak ada habisnya. Lautan itu jadi jalan tol buat kapal-kapal dagang raksasa, jadi rumah buat sumber makanan kita, dan bahkan di dasarnya nyimpan harta karun kayak mutiara. Nah, lautan yang luas ini juga punya aturan mainnya sendiri. Ini ada pertanyaan menarik dari sisi hukum Islam. Kalau ada ikan mati di laut, gitu aja, tanpa disembelih, halal nggak buat dimakan? Dan ternyata jawabannya simpel banget dan nunjukin betapa murah hatinya Tuhan. Ada hadis yang bilang kalau air laut itu suci dan bangkainya halal. Ini disebut rukhsah atau kemudahan. Artinya, semua hewan laut yang nggak berbahaya boleh kita makan begitu saja. Prinsip ini juga sekaligus ngebedain banget antara iman sama mitos. Jadi dalam pandangan ini, ombak besar itu bukan karena Nyi Roro Kidul lagi marah, tapi ya fenomena alam biasa yang diatur sama Tuhan. Lautan, dengan segala kekuatannya, tetap tunduk sama penciptanya. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir perjalanan kita. Yuk, kita selam lebih dalam lagi buat ngungkap beberapa keajaiban air yang paling bikin takjub. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih air laut itu asin? Nah, prosesnya simpel sebenarnya. Semua dimulai dari air hujan yang jatuh ke darat. Air ini ngelarutin sedikit mineral dan garam dari bebatuan. Terus, sungai-sungai ngebawa semua itu ke laut. Nah, di laut, airnya nguap ke atas, tapi garamnya ketinggalan. Bayangin proses ini terjadi jutaan tahun, ya jadilah laut asin kayak sekarang. Al-Quran juga nunjukin satu lagi fenomena alam yang luar biasa, yang sekarang udah dibuktiin sama sains. Pertemuan air tawar sama air asin yang nggak nyampur, seolah-olah ada dinding tak terlihat di antara keduanya. Ini disebut sebagai tanda bagi orang yang berpikir. Tapi, mungkin kisah air yang paling puncak, paling dramatis adalah ketika air jadi panggung buat sebuah mujizat besar. Coba bayangin posisinya.
Nabi Musa dan kaumnya kejebak. Di belakang mereka, tentara Firaun udah ngejar. Di depan mereka, Laut Merah yang luas nggak mungkin bisa dilewatin. Di situasi yang benar-benar mustahil itu, perintah Tuhan datang. Bukan buat ngelawan, bukan buat nyerah, tapi buat ngelakuin sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal sama sekali. Pukul air laut itu pakai tongkat. Dan terjadilah keajaiban itu. Air yang harusnya jadi penghalang justru nurut. Lautnya kebelah jadi jalan kering di tengah-tengah dengan dinding air raksasa di kanan kirinya. Pemandangan yang nggak kebayang sama sekali. Nah, momen inilah yang benar-benar nunjukin dua sisi dari air. Buat Nabi Musa dan kaumnya, air itu jadi penyelamat, jadi rahmat. Tapi buat Firaun dan pasukannya yang sombong, air yang sama jadi penghakiman, jadi azab. Jadi air itu bisa jadi rahmat sekaligus jadi penghakiman. Jadi, lain kali kamu lihat sungai atau danau atau lautan yang luas, coba ingat lagi perjalanan ini. Air itu bisa jadi rahmat, tapi bisa juga jadi kekuatan penghakiman. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kamu akan memandang air setelah ini?